kabar semuanya? Bertemu lagi dengan Ibu Hera dalam mata pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi berikutnya. Yuk kita simak videonya. Kali ini kita akan membahas tentang korosi. Pengertian korosi. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Contoh korosi yang paling lazim adalah perkaratan besi. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen atau udara mengalami reduksi. Karat logam umumnya adalah berupa oksida atau karbonat. Rumus kimia karat besi adalah Fe2O3NH2O, suatu zat padat yang berwarna coklat merah. Proses terjadinya korosi. Korosi atau perkaratan merupakan fenomena kimia pada bahan-bahan logam yang pada dasarnya merupakan reaksi logam menjadi ion pada permukaan logam yang kontak langsung dengan lingkungan berair dan oksigen. Contoh yang paling umum yaitu kerusakan logam besi dengan terbentuknya karat oksida. Dengan demikian, korosi menimbulkan banyak kerugian. Korosi logam melibatkan proses anodik, yaitu oksidasi logam menjadi ion dengan melepaskan elektron ke dalam permukaan logam, dan proses katodik yang mengkonsumsi elektron tersebut dalam laju yang sama. Proses katodik biasanya merupakan reduksi ion hidrogen atau oksigen dari lingkungan sekitarnya. Untuk contoh korosi logam besi dalam udara lembab, misalnya proses reaksinya dapat dinyatakan sebagai berikut. Anode, di anode terjadi reaksi Fe padat atau S menjadi Fe2+ atau Aki tambah 2 elektron. Di katode oksigen atau G tambah 4H+ Aki tambah 4 elektron menghasilkan 2H2O. Nah, supaya elektronnya sama 4 elektron, maka yang Fe ini dikali 2. Sehingga reaksi redoksnya Fe dikali 2 menjadi 2 FeS tambah O2 tambah 4H tanda panah 2 Fe2+ tambah 2H2O. Elektronnya 4 elektron sebelah kanan dan sebelah kiri bisa dicoret sehingga hilang. Dari data potensial elektroda dapat dihitung bahwa E-cell standar untuk proses korosi ini yaitu E-cell plus 1,67 volt. Reaksi ini terjadi pada lingkungan asam, di mana ion H+ sebagian dapat diperoleh dari reaksi karbon dioksida atmosfer dengan air membentuk H2CO3. Ion Fe+2 yang terbentuk di anode kemudian teroksidasi lebih lanjut oleh oksigen membentuk besi 3 oksida. 4 Fe+2 Aki tambah O2 gas tambah 4 tambah 2 kali H2OL tanda panah 2 FeO3X H2O tambah H+ atau Aki. Hidrat besi 3 oksida inilah yang dikenal sebagai karat besi. Sirkuit listrik dipacu oleh migrasi elektron dan ion. Itulah sebabnya korosi cepat terjadi dalam air garam. Korosi besi relatif cepat terjadi dan berlangsung terus sebab lapisan senyawa besi 3 oksida yang terjadi bersifat porous sehingga mudah ditembus oleh udara maupun air. Tetapi meskipun aluminium mempunyai potensi reduksi jauh lebih negatif ketimbang besi, namun proses korosi lanjut menjadi terhambat karena hasil oksidasi Al2O3 yang melapisinya tidak bersifat porous, sehingga melindungi logam yang dilapisi dari kontak dengan udara luar. Jadi untuk menghindari korosi ini bisa dilapisi dengan aluminium. Dampak dari korosi.
Dampak yang ditimbulkan korosi dapat berupa kerugian langsung dan kerugian tidak langsung. Kerugian langsung adalah berupa terjadinya kerusakan pada peralatan, permesinan, atau struktur bangunan. Sedangkan kerugian tidak langsung berupa terhentinya aktivitas produksi karena terjadinya penggantian peralatan yang rusak akibat korosi. Terjadinya kehilangan produk akibat adanya kerusakan pada kontainer, tangki bahan bakar, atau jaringan pemipaan air bersih atau minyak mentah, terakumulasinya produk korosi pada alat penukar panas dan jaringan pemipaannya akan menurunkan efisiensi perpindahan panasnya, dan lain sebagainya. Pencegahan korosi. Pencegahan korosi dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Mencegah kontak dengan oksigen dan atau air. Nah, korosi besi memerlukan oksigen dan air. Bila salah satu tidak ada, maka peristiwa korosi tidak dapat terjadi. Korosi dapat dicegah dengan melapisi besi dengan cat, oli, logam lain yang tahan korosi, atau logam yang lebih aktif seperti seng dan krom. Penggunaan logam lain yang kurang aktif atau timah dan tembaga sebagai pelapis pada kaleng bertujuan agar kaleng cepat hancur di tanah. Timah atau tembaga bersifat mempercepat proses korosi. 2. Dengan perlindungan katode atau pengorbanan anoda. Besi yang dilapisi atau dihubungkan dengan logam lain yang lebih aktif akan membentuk sel elektrokimia dengan besi sebagai katoda. Di sini besi berfungsi hanya sebagai tempat terjadinya reduksi oksigen. Logam lain berperan sebagai anoda dan mengalami reaksi oksidasi. Dalam hal ini besi sebagai katode terlindungi oleh logam lain sebagai anode dikorbankan. Besi akan aman terlindungi selama logam pelindungnya masih ada atau belum habis. Untuk perlindungan katoda pada sistem jaringan pipa bawah tanah lazim digunakan logam magnesium atau Mg. Logam ini secara berkala harus dikontrol dan diganti. Membuat alloy atau paduan logam yang bersifat tahan karat, misalnya besi dicampur dengan logam nikel dan krom menjadi baja stainless. 72% Fe atau besi, 19% Cr atau krom, dan 9% nikel Ni. Nah, itu pencegahan dari korosi. Faktor-faktor yang mempercepat korosi. 1. Air dan kelembaban udara. Semakin tinggi kadar uap air di sekitar logam, semakin mudah logam mengalami korosi. Kedua, elektrolit. Elektrolit merupakan tempat atau media yang menjadi tempat berlangsungnya transfer muatan. Hal itu mengakibatkan oksigen di udara lebih mudah mengikat elektron. Contohnya, air hujan yang bersifat asam dan air laut yang bersifat asin mampu menjadi media mempercepat korosi. Tak heran jika besi-besi yang ada di lingkungan pabrik lebih cepat mengalami korosi karena terkena paparan senyawa asam. 3. Permukaan logam yang tidak rata. Logam yang permukaannya tidak rata akan mudah mengalami korosi. Hal itu diakibatkan oleh terbentuknya kutub-kutub muatan di permukaan logam. Keempat, terbentuknya sel elektrokimia. Terbentuknya sel elektrokimia ini dilatar belakangi oleh adanya dua permukaan logam yang saling bersinggungan. Jika permukaan logam yang bersinggungan memiliki perbedaan potensial elektroda, maka akan terbentuk sel elektrokimia. Saat terbentuk sel elektrokimia, logam dengan potensial elektron lebih rendah akan melepas elektron sehingga terjadi oksidasi. Oksidasi inilah penyebab utama. Demikian pembahasan kali ini, semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.